Mentari telah terbit lagi di timur, tanda datangnya pagi dan berlalunya malam. Selamat pagi ibu bapa, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan mengizinkan kita masih menikmati hari yang baru. Kisah Para Rasul 12 ayat 5 menjadi firman Tuhan yang kita jadikan pijakan refleksi. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saudaraku, semua orang pasti tahu apa itu penjara. Satu tempat di mana orang yang berada di dalamnya kehilangan kesempatan dan kebebasannya. Penghuninya, dalam hal ini para napi, tidak bebas untuk keluar atau masuk. Orang luar pun tanpa kepentingan dan izin tidak bebas masuk keluar penjara. Para narapidana menjalani hidup isolasi, keterpisahan dengan dunia luar. Jelas, orang yang dipenjara merasakan suasana yang tidak menyenangkan. Di dalam penjara segalanya terasa sepi. Tidak banyak yang dapat dilakukan. Umumnya penghuni penjara adalah para pelanggar hukum. Dimasukkan ke penjara supaya bersangkutan sadar telah melakukan kesalahan, dan kemudian ada kesadaran untuk memperbaiki diri. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, menyatakan, ternyata Petrus, murid Tuhan Yesus, salah seorang rasul, harus dipenjara. Bukan karena ia berbuat tindakan kriminal, bukan berbuat yang tidak menyenangkan orang lain secara pribadi, tetapi karena dia melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika Rasul Petrus membawa kebenaran untuk diketahui orang banyak, ternyata itu berujung resiko. Dia ditangkap dan dipenjara. Meskipun penjara itu tempat yang menakutkan banyak orang, ternyata ada yang menggembirakan. Di tengah-tengah Rasul Petrus harus mendekam di penjara, jemaat mendukungnya, bukan mencemoohnya. Jemaat mendoakannya, berdoa agar Rasul Petrus kuat, dan terlebih dari itu dibebaskan dari penjara. Saudaraku, kalau kita membaca ayat berikutnya, kita akan tahu doa jemaat itu didengar Tuhan. Petrus kemudian dibebaskan. Hal ini bisa jadi tidak ada yang membayangkan waktu itu. Bagaimana bisa membebaskan Petrus yang dipenjara? Karena jemaat pada waktu itu orang-orang kecil, tidak ada yang punya pengaruh. Tidak ada satupun yang memiliki posisi.
sebagai penguasa atau pejabat penting. Disinilah lewat doa, maka sesuatu yang mustahil itu dapat mereka kerjakan. Sungguh, dalam hidup ini ada sesuatu yang seringkali di luar perkiraan manusia, tetapi bisa terjadi seperti yang dialami oleh Rasul Petrus. Orang Kristen dari aspek jumlah masih kecil pada waktu itu, termasuk pengaruh di masyarakat masih lemah. Namun karena doa mereka didengar oleh Tuhan, sehingga Petrus pun kemudian menjadi orang bebas kembali dan terus bekerja untuk Tuhan. Saudaraku, pengalaman ini adalah pengalaman yang bisa berlaku pada siapapun. Hal demikian, percayalah, tidak hanya pada orang percaya zaman dulu saja, sekarang juga masih berlaku. Saat kita bersandar pada Tuhan, kita ingat pengalaman-pengalaman hadirnya kasih Tuhan itu sudah terjadi pada waktu lampau. Maka kita punya pengalaman dan keyakinan hari ini pun kasih dan kuasa Tuhan akan terjadi. Kasih Tuhan berlaku waktu lalu, berlaku pada waktu kini, dan juga nanti. Karena itu, biarlah pengalaman Petrus memberi kekuatan dan pengharapan kepada saya dan Anda untuk tidak berhenti meminta. Kita tidak berhenti untuk berharap di dalam Tuhan. Untuk itulah kita menyatakan kasih dan kuasa Tuhan hadir di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Mari kita berdoa. Tuhan, karena Engkau di setiap zaman hadir dan berkuasa, dan semua itu tidak dapat dihalangi oleh waktu. Ajarlah kami berdoa dan berharap di setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyat. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.